Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syafiq, prodi Tasawuf Psikoterapi. Saya mau uh, praktek konseling teman kepada teman. Di sini sudah ada teman saya, namanya Bang Eryoko. Bang Eryoko, gimana kabarnya belakangan ini? Ya, untuk kabar sih alhamdulillah sehat walafiat. Tapi mungkin ada sedikit keluh kesah ya mungkin ya bang ya. Jadi nggak sehat-sehat secara badan tapi tidak sehat secara mental gitu lah ya. Gitu ya mungkin. Terus kalau kegiatan belakangan ini ngapain aja? Kegiatan saya isi waktu dengan mengerjakan tugas gitu. Soalnya kan dosen-dosen di zaman sekarang ini emang bingung untuk penilaian ya teman Bang Sapik ya. Ya karena pandemi. Ya. Jadi dosen tuh pengen ngambil keaktifan tuh susah juga. Mungkin karena emang ada mahasiswa-mahasiswa yang juga yang kayak saya gitu, kendala sinyal di rumah saya gitu ya. Betul. Jadi larinya harus ke tugas-tugas, makanya itu banyak tugas gitu. Nah saya stres tugas-tugas juga gitu. Oke. Hobinya ini apa aja ini? Hobi saya berolahraga. Berolahraga. Hobi saya berolahraga, tapi banyak olahraga yang saya suka kayak badminton, berenang, sama tidur salah satunya. Olahraga. Kayak kan tidur itu kayak apa ya? Olahraga imajinasi mungkin ya, bisa ya. Kalau kegiatan yang menonjol belakangan ini selain di luar tugas dan kuliah apa? Ada nggak? Mungkin kegiatan yang di luar kuliah ya. Salah satunya kayak ini kan membuat video atau enggak saya bersosialisasi secara skala kecil ya. Karena ya buat kesehatan mental saya juga kan. Harus banyak ngobrol juga sama orang gitu. Sama tidur lah, kurang lebihnya itu. Siap. Oke Bang Eroko, balik ke topik utama saya. Tadi katanya ada keluh kesah nih. Nah itu keluh kesahnya apa nih yang mau diceritain? Nah gini Bang, sebenarnya kan passion awal saya dengan saya berkuliah ini bertolak belakang Bang. Nah tadi kan saya sebutin tuh di awal kayak kegiatan ngapain aja gitu. Kayak saya itu kan ngerjain tugas terlalu banyak gitu ya, banyak tugas juga dengan tugas-tugas yang ada di jurusan kita gitu. Nah kan tadi saya bilang kayak saya bertolak belakang dengan passion saya. Nah passion saya ini sebenarnya pengen dari dulu ya bang ya, jujur ini dari dulu saya pengen jadi atlet salah satu atlet gitu, pengen di bidang olahraga bulu tangkis gitu atau badminton gitu sama aja. Nah ini kan dengan dengan jurusan saya yang sekarang dengan apa yang mau saya passionnya ini berbanding jauh kan bang. Itu saya bingung tuh, udah mah saya banyak tugas, terus saya mikirin juga bagaimana caranya saya mengolah skill nantinya, semoga emang ada kesempatan saya buat menjadi atlet beneran mungkin abis ini ya. Gitu. Jadi itu kalau kesannya bang, saya bingung nih, saya udah di mahasiswa akhir di semester 6, bentar lagi KKN, terus membuat tugas-tugas akhir yang nantinya jadi syarat mendapatkan titel S1 kan bang ya. Nah jurusan saya dengan passion saya ini berbeda jauh gitu, makanya saya bingung nih antara apakah saya harus lanjut kuliah tapi saya sayang itu udah tingkat akhir bentar lagi lulus gitu, tapi di sisi lain saya ingin gitu memfokuskan diri buat menjadi atlet beneran gitu, sungguh-sungguhan gitu bang. Saya paham. Saya mengerti sama apa yang Bang Eroko ini alami. Saya paham perasaan Bang Eroko. Karena pada dasarnya kalau saya boleh bilang ya, emang banyak orang yang mengalami ini juga, yang merasakan peristiwa ini juga. Salah satunya saya sendiri. Beberapa waktu yang lalu ya saya juga merasakan hal ini juga. Saya jurusan ini psikoterapi ya, tapi saya pengen jadi koki. Jadi saya bingung apakah ini itu tidak sesuai, apakah saya ingin menjadi koki tetapi jurusan saya seperti ini. Nah selama beberapa hari saya merenungkan pikiran ini tersebut. Saya overthinking lah rasanya ya kan. Iya saya juga overthinking tuh bang, kayak gitu tuh mikirin tuh. Nah saya memikirkan kayak gimana sih saya bisa jadi koki sedangkan jurusan saya seperti ini. Nah
saya mendapatkan pencerahan bahwasannya ketika kita bekerja nanti pasti ada satu momen di mana kita itu bakalan merasa stres dengan pekerjaan kita, dengan itu bang kita. Saya rasain itu bang. Saya mikir ke sana juga gitu, stres jadinya. Nah dari situ saya menghubungkan bahwasannya apa yang kita pelajari psikoterapi ini ada gunanya buat pekerjaan kita nanti. Karena kan kita di psikoterapi ini salah satunya kita juga mempelajari untuk mengenali diri kita lebih dalam, ya kan, lebih dalam, lebih baik, yang artinya kita bisa mengejar karir kita sekalipun jurusan kita psikoterapi, dan apa yang kita pelajari di psikoterapi ini nggak bakal sia-sia, gitu. Nah jurusan ini berguna, saling berhubungan juga dengan semua karir, karena pada dasarnya kan psikologi, khususnya psikoterapi ini kan berguna untuk semua masalah. Nah begitu pula untuk yang Bang Eroko ini, overthinkingnya Bang Eroko ini kan bingung ya untuk jurusannya, tetapi ingin jadi atlet kan. Nah sama seperti yang saya alami ya, Bang Eroko juga bisa menjadi atlet, juga bisa masih melanjutkan jurusannya tanpa khawatir. Ketika Bang Eroko jadi atlet, apa yang Bang Eroko pelajari sekarang tuh tidak akan sia-sia, karena pasti suatu saat karir yang kita kejar ini suatu saat juga pasti membutuhkan sesuatu apa yang kita pelajari di jurusan ini. Nah, itu dari apa yang saya alami, yang saya rasakan seperti itu. Begitu pula mungkin Bang Eroko juga bisa seperti itu. Nah dari apa yang saya ini, bagaimana dari Bang Eroko, apakah sudah mendapatkan sedikit gambaran untuk kedepannya? Ya tadi yang kata Bang Syafiq bilang ya, ternyata jurusan kita juga ada gitu sangkut pautnya dengan apa yang saya mau kan. Salah satu contohnya dari psikoterapi mungkin ya Bang ya, tadi yang sudah disebutkan. Ya kalau saya pikir-pikir juga ternyata emang benar betul. Berarti selama ini saya overthinking itu karena emang nggak ada dasarnya. Jadi saya menganggap jurusan saya ternyata tidak ada berhubungan. Ternyata ada gitu hubungannya udah. Jadi saya baru tahu gitu ternyata ada hubungannya gitu ya Bang. Jadi ya insya Allah lah mungkin untuk kedepannya saya akan berusaha semaksimal mungkin gitu, kayak ya udah kan karena emang saya lagi di tahap terakhir ya, semester terakhir, mahasiswa tua juga ya, dan bentar lagi insya Allah emang kalau nggak ada hambatan dari segala hal itu saya bisa lulus dengan cepat, lalu saya fokus ke apa yang saya inginkan. Dan selagi saya sebagai mahasiswa jurusan tasawuf ini juga mungkin ya yang harus saya kejar juga ya pelajaran-pelajaran yang ada hubungannya mungkin ya Bang, kan kayak olahraga itu juga butuh konsentrasi, dan itu semua itu diolah dulu dari awal-awal kayak seperti dari psikoterapi gitu, kayak penempaan mental mungkin gitu ya Bang ya. Mungkin seperti itu sih menurut saya. Jadi ya insya Allah lah saya bakal semangat lah insya Allah. Alhamdulillah. Ya begitu Bang. Ya itu sekian praktik konseling teman dari saya Ahmad Syafiq. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.